Saudara, satu kali seorang suami datang kepada saya. Dia mengeluhkan tentang istrinya. Dia berkata, "Buksu, istri saya ini bodoh sekali." Wah, saya kaget, saudara. Dia mengatakan dengan lugas kalimat itu. Lalu saya tanya kenapa? Iya, apa-apa nggak becus, buat apa nggak bisa, ya. Urus anak nggak bisa, urus rumah nggak bisa, urus uang nggak bisa. Bodoh sekali. Wah, dia ngomong gitu. Setelah lalu saya tanya sama dia, sejak kapan istrimu bodoh? Sebelum menikah? Apa sesudah menikah? Setelah dia bilang, sebelum menikah. Oh, oke. Kalau istrimu sebelum menikah sudah bodoh, kenapa kamu nikahin? Ya saya tanya gitu sama dia, saudara. Saudara, dia kaget ya. Dia nggak pernah nyangka saya tanya lagi, saudara. Kenapa kamu menikahi dia kalau memang dia udah bodoh? Artinya yang salah kamu. Ya. Oh, untuk membenarkan dirinya kemudian dia berkata, enggak. Bukan sebelum menikah, sesudah menikah dia baru bodoh. Lalu saya bilang, kasihan banget dia. Sebelum menikah artinya dia pinter loh. Setelah menikah sama kamu, jadi, iya. Saudara, terkadang kita lebih banyak melihat kekurangan orang lain dibandingkan melihat kepada diri kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami. Kami mau belajar firman-Mu, kami mohon Engkau yang menolong dan menopang kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh dapat memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu menguasai kami, sehingga kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam keseharian. Baik hamba-Mu maupun setiap kami semua yang mendengarkan, kami mau tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 29 ayat 31 sampai 35. Kejadian 29 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-35, saudara. Kalau saudara sudah mendapatkan di dalam Alkitab saudara, saya akan membacakan di dalam Alkitab terjemahan baru edisi kedua, saudara. Saudara bisa mengikuti, memperhatikan di layar. Ketika Tuhan melihat Lea, bahwa Lea tidak dicintai, ia membuka rahimnya, sedangkan Rahel mandul. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah melihat kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Ayat yang 33. Ia mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Katanya, sesungguhnya Tuhan sudah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu ia memberikan lagi anak ini kepadaku. Ia menamai anak itu Simeon. Ia mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih terpaut padaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Ayat 35. Ia mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ia pun berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Saudara, bicara tentang keluarga yang ideal, sebuah istilah yang sangat digandrungi oleh banyak orang, mungkin saja hari ini oleh kita sekalian, saudara. Kita banyak melihat penjelasan-penjelasan, video-video singkat di dalam media sosial yang menjelaskan bagaimana itu keluarga yang ideal, saudara. Setelah saya coba mencari kira-kira keluarga yang ideal itu apa aja sih kriterianya, jadi makin penasaran saya, saudara. Saudara, ada banyak sekali kriteria menjadi keluarga yang ideal. Nah, saya akan tampilkan, memberitahukan pada saudara beberapa saja. Dan biarlah kita boleh melihat, pada waktu saudara melihat beberapa item ini, coba cocokin, keluarga kita sudah ideal belum? Ya.
Saudara, keluarga ideal adalah keluarga yang memiliki komunikasi yang baik. Suami dan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, kakek nenek dengan cucu-cucu, begitu ya. Semuanya komunikasinya lancar, saudara ya. Tidak ada yang terhambat, tidak ada yang sedikit pun kemudian mengalami ketidaklancaran. Ya, jadi sangat lancar. Ya, bicaranya bukan cuma sekedar bicara biasa, tapi bicara dari hati ke hati. Oke. Keluarga yang ideal adalah keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Ya, suami menyayangi istri, istri menyayangi suami, ya. Lalu orang tua menyayangi anak-anaknya, dan anak juga mengasihi orang tuanya. Demikian, saudara, penuh dengan kasih. Sehingga kemudian keluarga ini bergerak tanpa sebuah keraguan bahwa mungkin ada orang lain atau orang ketiga yang bahkan mengganggu mereka. Nggak ada. Ya, semuanya penuh dengan kasih. Keluarga yang ideal adalah keluarga yang kemudian memiliki dukungan emosional. Ya, suami bekerja, mengalami pergumulan di dalam pekerjaan, istri tetap mendukung. Ya, istri memahami, istri mengerti. Pada waktu kemudian istri mengalami berbagai masalah dalam kehidupannya, si suami hadir bersama-sama. Ya, demikian juga orang tua dengan anak. Wah, dukungan emosional sangat kuat sekali. Ya, sehingga setiap anggota keluarga merasakan itu. Ada harmonis. Ya, tidak ada drama di mana mertua sama menantu itu ribut hanya karena goreng telur di dapur. Nggak ada, ya, nggak ada. Semuanya harmonis. Ya, orang tua dengan anak semua harmonis. Mertua, menantu, ipar juga harmonis, saudara. Ada toleransi, ada penerimaan di dalamnya. Ya, semua kekurangan yang dimiliki setiap anggota keluarga diterima. Ya, bahkan ketika mereka memiliki keinginan untuk maju, didukung penuh. Ya, lalu kemudian ada nilai-nilai positif di tengah-tengah keluarga itu. Bahkan di dalam keluarga yang ideal tidak pernah ngomongin soal duit. Wah, ya, karena ekonominya sudah stabil, stabilitas secara keuangan. Ya, jadi nggak pernah mereka ngomongin duit. Ya, karena duit itu nggak perlu diomongin, tapi dikumpulin, betul? Ya, saudara, jadi keluarga yang ideal ini, wah, tentu masih banyak lagi hal-hal yang lain, saudara. Saudara, pada waktu saya menjelaskan ini, kira-kira keluarga kita ideal nggak ya? Ideal, saudara? Dari poin-poin ini, ideal? Kayaknya kita mulai rasa kayaknya ya 1-2 bisa lah, tapi 3-4 udah, nah, kita mulai ragu, ya. Ada banyak item yang kemudian kita rasa kayaknya nggak ideal nih, ya. Saudara, keluarga yang ideal menjadi kerinduan setiap orang, tetapi kenyataannya adalah kita mendapati bahwa kayaknya nggak ada nih keluarga yang ideal. Apakah masih ada keluarga yang ideal? Ya. Kalaupun mungkin ada di TV misalnya, atau film-film yang dimunculkan, saudara, ketika saudara melihat film yang menampilkan tentang keluarga yang sangat ideal seperti poin-poin tadi, saudara akan tonton nggak? Saudara akan tonton nggak, saudara? Ayo, ini saya berasa kayak lagi ngomong sendiri. Saudara tonton? Kayaknya saudara, kita akan mulai mengiritkan dahi, ya. Lalu kita bilang, masa sih? Masa sih? Ah, nggak bener itu, ya. Saudara, kita akan merasa kayaknya nggak nyambung dengan hidup kita, nggak relate kalau bahasa anak sekarang. Makin kita lihat contoh keluarga yang ideal di dalam TV itu, makin kita merasa kayaknya itu bukan gua banget deh. Kayaknya itu bukan diri keluargaku kayaknya. Ya, makanya hari ini saudara banyak para konten kreator ya menampilkan video-video singkat yang relate, betul? Ya, jadi yang sangat relate sekali, dan kita senang dengan yang relate kayak gitu. Kita merasa ya itu tuh, ini memang itu saya, gitu ya. Ya, pulang ke rumah sepatu taruh sembarangan, itu saya, begitu ya. Ada juga yang kemudian konten-konten tentang suami istri yang karena masalah sepele kemudian bisa ribut, itu saya, begitu ya. Kita rasa relate, kita senang. Kenapa? Karena memang kita menyadari bahwa tidak ada kaitannya keluarga yang ideal. Setuju? Nggak setuju juga. Ya, saudara nggak setuju juga ya. Saudara, kita sadar bahwa kita tidak pernah mendapati ada keluarga yang ideal. Bahkan saudara, pada waktu saudara dan saya kemudian membaca kitab suci, kita melihat di dalam seluruh perjalanan kitab suci,
Kita tidak mendapati ada keluarga-keluarga yang ideal, saudara. Sebut saja Adam. Saudara, Adam tidak memberikan ideal di dalam keluarga, ya betul? Bagaimana kemudian seperempat manusia, umat manusia di dunia itu meninggal hanya karena kasus abang marah sama adiknya gara-gara masalah persembahan. Ya, pada waktu itu kan Adam, Hawa, lalu kemudian Kain dan Habel. Baru 4 orang, saudara. 1 dibunuh, seperempat umat manusia meninggal, saudara. Hanya karena masalah iri, dengki. Ngeri loh, saudara. Gak ideal. Saudara tidak akan mendapati keluarga yang ideal di dalam Alkitab. Nah, saudara, berarti hal ini menjadi sebuah berita penghiburan bagi kita, saudara. Bahwa kalau keluarga kita tidak ideal hari ini, di Alkitab juga banyak kok yang gak ideal. Ya, bahkan tidak ada yang ideal malah di Alkitab. Tapi saudara, kita hari ini mau belajar bersama-sama. Meskipun mungkin keluarga kita tidak ideal, meskipun mungkin banyak keluarga yang tidak ideal yang ada di dalam Alkitab, tapi ada satu kebenaran yang ingin saya bagikan kepada saudara adalah bahwa Allah hadir dan bekerja di tengah keluarga yang tidak ideal. Amin. Saudara, Allah tidak lepas tangan. Allah tidak meninggalkan keluarga yang tidak ideal itu. Allah tidak kemudian langsung mengulang ya proses penciptaan untuk menciptakan keluarga yang ideal. Tidak, saudara. Tetapi kemudian Allah hadir. Allah ada bersama dengan keluarga-keluarga itu. Allah bekerja dan berkarya di tengah-tengah keluarga-keluarga yang tidak ideal itu. Nah, hari ini kita akan mau belajar dari satu keluarga yang sungguh-sungguh kita tahu dengan persis tidak ideal, saudara. Yaitu keluarga daripada Yakub. Saudara, kalau kita melihat keluarga Yakub adalah satu keluarga yang merupakan pewaris daripada janji Tuhan kepada Abraham. Ya. Saudara, Tuhan berjanji kepada Abraham memberikan keturunan seperti bintang di langit banyaknya, seperti pasir di lautan. Tapi setelah 25 tahun baru punya anak satu namanya Ishak. Ya. Setelah Ishak kemudian menikah, saudara, bersama dengan Ribka, puji Tuhan, punya 2 anak. Tapi masalahnya, saudara, 2 anak ini bertolak-tolakan gitu ya. Sampai akhirnya terjadilah penipuan besar-besaran ya, mengambil hak sulung. Kita tahu dari 2 anak ini si bungsu kemudian harus melarikan diri yang bernama Yakub. Abangnya ingin membunuh adiknya. Wow, mengerikan. Tapi saudara, kita tahu dari Yakub kemudian janji Allah diturunkan. Ya. Nah, dari Yakub terus kemudian punya 12 anak. Lalu kemudian makin tambah banyak anak-anaknya dan sampai akhirnya saudara, melalui Yakublah kita mengenal namanya bangsa pilihan Tuhan, itu bangsa Israel. Dari Yakub, saudara. Ya. Nah, saudara, satu keluarga yang tidak ideal, tetapi Allah hadir, Allah berkarya di sana. Saudara, keluarga Yakub adalah keluarga yang penuh dengan dinamika, sama dengan kita, saudara. Tapi masalahnya bukan cuma dinamika, di dalamnya ada intrik-intrik tersendiri. Saudara bisa melihat di sana bagaimana kemudian terjadi persaingan antara istri muda dengan istri tua. Walaupun kemudian kita tahu bahwa ini adalah tidak benar, tapi ini diceritakan di dalam kitab suci, saudara. Bagaimana ada ketidakpuasan di antara masing-masing anggota keluarga. Ada kekecewaan, ada kepahitan, ada sikap-sikap yang ingin saling menyerang, saling menyakiti satu dengan yang lainnya. Bahkan saking sangat amat penuh dengan dinamikanya, antar saudara bisa ingin membunuh. Wow, mengerikan sekali. Ini keluarga Yakub. Nah, saya ingin melihat kita menyorot lebih dekat lagi, saudara, kepada apa yang terjadi di dalam kisah yang kita sudah baca tadi. Saudara, kalau kita membaca kisah tadi, apa yang terlintas dalam pikiran saudara tentang Lea? Kira-kira saudara, apa pandangan saudara tentang tokoh yang bernama Lea yang menjadi istri pertama daripada Yakub? Saudara, mungkin kita bisa mengatakan, oh Lea begitu, begini. Tapi saudara, jujur sekali kalau kita membaca kisah ini dengan rinci,
bagian demi bagian, kita akan mendapati bahwa Lea adalah seorang wanita yang terjebak di dalam situasi yang sangat tidak ideal di tengah-tengah keluarganya. Saudara, pada waktu itu seorang anak perempuan di dalam budaya pada waktu itu, dia tidak punya hak untuk menentukan kehidupannya. Oke, seorang anak perempuan hidupnya ditentukan oleh papanya. Jadi dia menikah dengan siapa, ya, itu hak papanya, bukan hak dia. Lalu kemudian saudara, pada waktu dia menikah, maka hidupnya itu ditentukan oleh suaminya. Nah, jadi kalau tadi sebelum menikah hidupnya ditentukan oleh papanya, sekarang sudah menikah hidupnya ditentukan oleh suaminya. Jadi saudara bisa bayangkan budaya pada waktu itu menjadi seorang anak perempuan itu sangat amat kurang beruntung, ya, tidak seperti anak laki-laki. Saudara, maka inilah yang terjadi ketika kemudian Lea menjadi, boleh dikatakan saudara, berada di dalam area atau keluarga yang tidak ideal ini. Saudara, kita tahu kisah dari mana Yakub kemudian bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel, ya. Yakub waktu lari dari rumahnya sampai ke dekat rumahnya Laban. Wah, dia berjumpa dengan seorang wanita yang bernama Rahel. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Cintanya nggak berkurang, saudara, menggebu-gebu. Sampai kemudian saudara, karena cintanya kepada Rahel, lalu kemudian dikatakan Yakub berkata kepada Laban, saya bersedia kerja, ya, tanpa dibayar supaya jadi menantu kamu, dapetin anak kamu yang bernama Rahel. Wah, Laban ya senang-senang aja, siap. Kapan lagi dapat karyawan nggak perlu dibayar, betul nggak bapak-bapak yang punya bisnis? Ya, 7 tahun kerja nggak dibayar, saudara. Dari bisnis yang biasa sampai berkembang dengan sangat pesat, nggak dibayar. Ya, saudara, maka Laban kemudian saudara menyetujui ide itu. Laban setuju dan Laban mau, saudara, kemudian mendapatkan Yakub sebagai menantunya. Saudara, singkat cerita bahwa ketika selesai masa itu, pekerjaan itu selesai dan harus mendapatkan upah, maka kita tahu yang terjadi dalam Alkitab adalah bahwa di hari pernikahan yang diberikan bukan Rahel tetapi Lea. Saudara ingat baik-baik tadi, seorang perempuan sebelum menikah hidupnya bergantung diatur oleh siapa? Papanya. Saudara, Lea juga tidak mau kok menikah dengan Yakub. Betul? Saudara, pada waktu kemudian Yakub berjumpa dengan Rahel, Rahel pasti pulang ke rumah di dalam kamar cerita sama cicinya, betul? Tadi loh ada cowok namanya Yakub, aduh imut-imut banget, aduh mama kebayang. Ya gayanya sampai begitu, betul? Wah, pasti si Lea, oh iya bagus. Ya. Selama 7 tahun saudara dia mendengarkan setiap malam cerita-cerita tentang Yakub bawain bunga, Yakub beliin kopi, Yakub beliin teh, Yakub bawain apa, semua dia dengar cerita. Bagaimana kemudian Yakub membuat puisi-puisi yang sangat indah buat adiknya, betul? Saudara, Lea mendengarkan semua itu. Tapi pada daya saudara, di malam pernikahan itu semuanya berputar balik. Lea yang tadinya menjadi sahabat karib, teman curcol, tiba-tiba langsung menjadi musuh daripada Rahel. Karena apa? Karena papahnya berkata, kamu yang harus menikah dengan Yakub. Soal itu sebabnya kemudian Yakub juga marah sama Laban. Yakub nggak terima diperlakukan demikian. Yakub merasa ditipu, Yakub merasa dibohongi, Yakub merasa dihianati. Tapi Laban berkata, emang itu tradisi kita. Gak mungkin adiknya nikah dulu baru kakaknya. Nikah dulu kakaknya baru adiknya. Kalau kamu mau adiknya, kamu kerja lagi 7 tahun kamu baru dapatkan adiknya. Yakub setuju. Saudara, dari sini saudara coba melihat bagaimana posisi Lea sebagai seorang istri dari Yakub. Seorang istri yang tidak dicintai, seorang istri yang tidak diharapkan, seorang istri yang sangat-sangat kemudian mungkin tidak dihargai oleh Yakub. Saudara bisa memahami kondisi Lea di saat itu.
betapa bergumulnya Lea berada di dalam keluarga barunya. Belum lagi ditambah ketika kemudian Yakub menikahi Rahel. Makin lengkaplah penderitaan Lea. Setiap hari Rahel yang dulunya cerita tentang cerita yang indah, setiap hari mungkin ada ucapan-ucapan, kata-kata sarkas yang diselontarkan kepada kakaknya. Tudingan-tudingan, ucapan-ucapan yang sangat-sangat amat menyakiti hati kakaknya. Saudara, Lea, seorang perempuan yang berada di situasi yang tidak ideal, dikucilkan, dipojokkan. Kalau kita melihat di dalam kitab suci, kita tahu Lea dengan Rahel bukan cuma beda usia, tetapi Alkitab menggambarkan bahwa Lea itu kurang elok, ya. Adiknya lebih cantik daripada dia. Mungkin saja dari kecil saudara dia sudah dibanding-bandingkan oleh ayahnya dengan adiknya. Dari kecil dia sudah mendengarkan bagaimana kemudian papanya lebih membanggakan adiknya. Dari kecil dia berada di pojokan daripada rumahnya, menangisi keadaan dirinya. Apa daya setelah menikah dia pun tetap ada di pojokan rumahnya sendiri, menangisi keadaannya. Karena suaminya yang menikahi dia lebih mencintai adiknya. Tidak menerima dia secara utuh keberadaan dirinya. Merasa dibuang, merasa tidak dilihat. Saudara, kira-kira itulah setting daripada apa yang kita baca di dalam pasal 29 ayat 31 sampai 35. Saudara, pasal 29 ayat 30 ditutup dengan sebuah kalimat. Yakub lebih mencintai Rahel. Tapi ayat 31, lalu kita melihat satu babak baru yang sangat berbeda. Ayat 31 mengatakan bahwa Tuhan mengingat dan memperhatikan Lea. Wow, di tengah segala keadaannya tidak ideal, di tengah kondisi yang sangat tidak ideal, kekecewaan, kemarahan, kepahitan yang dia terima, saudara, bahkan mungkin papanya gak pernah memperhatikan dia, suaminya apalagi. Ayat 31 mengatakan Tuhan memperhatikan Lea. Wow. Maka hari ini kita mau belajar, saudara, perjalanan iman Lea di tengah keluarga yang tidak ideal ini, dan menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita di saat ini, saudara, bagaimana kita menjadi keluarga Allah di tengah-tengah kondisi keluarga kita juga yang tidak ideal. Saudara, pada waktu kemudian Allah memperhatikan Lea dan dikatakan maka Lea mengandung. Dia punya anak yang pertama, anak laki-laki pertama. Saudara, garis keturunan dari Abraham yang diturunkan kepada Ishak dan Yakub, Lea menjadi wanita pertama, istri daripada Yakub, yang melahirkan garis keturunan pertama, yaitu Ruben. Saudara, maka kemudian dia memberikan nama kepada anak ini Ruben. Saudara, arti nama Ruben ini menarik sekali. Artinya adalah melihat, saudara. Saudara, Lea menyadari orang tuaku gak memperhatikanku, papaku tidak memperhatikanku, memperlakukanku seperti layaknya barang. Suamiku tidak memperhatikanku, tidak mencintai diriku. Tapi Allah melihat kesengsaraanku. Maka hari ini aku bisa mengandung, punya anak laki-laki. Dia kasih nama Ruben. Tuhan lihat. Tapi tidak hanya sampai di situ. Ada terbesit harapan di dalam hatinya. Kalau Tuhan lihat, mestinya suamiku juga lihat toh. Aku yang kamu buang, aku yang kamu sisihkan. Harusnya kamu lihat tuh, aku punya anak laki-laki. Saudara, apakah kemudian Yakub melihat Lea karena dia sudah melahirkan anak pertama laki-laki? Jawabannya tentu saja tidak, saudara. Kenapa? Karena ayat berikutnya lalu dijelaskan di dalam firman Tuhan, mengandung lagi Lea. Waktu mengandung lagi kemudian Lea mengatakan, Tuhan mendengar deritaku. Tuhan mendengar jeritanku. Artinya, saudara, setelah dia melahirkan anak pertama, dia pun tidak dicintai oleh suaminya. Dia pun tetap diabaikan.
Dianggap tidak ada. Maka waktu anak kedua dia berkata, Tuhan dengar jeritan saya. Tuhan dengar cerita saya. Dia kasih nama anak keduanya Simeon. Tapi dia berharap saudara, bukan cuma Tuhan yang dengar. Di dalam hatinya yang terkecil sekali dia berkata, Tuhan kalau boleh suami saya juga dengar jeritan saya. Saya menderita. Saya juga perlu dikasihi. Saudara, apakah Yakub mendengar jeritan hati daripada Lea? Maka ayat berikutnya langsung mengatakan, maka mengandung lagi dia dan melahirkan anak laki-laki. Maka kali ini kemudian dia berkata, firman Tuhan mengatakan Lea memberi nama Lewi. Artinya terpaut, terpikat, terikat. Saudara, Lea berharap ketika dia melahirkan 3 anak laki-laki, dia berharap suaminya ini jadi lebih cinta, makin dekat, makin lengket. Secara mungkin Lea tidak pernah berpikir bahwa suaminya lebih mencintai dia daripada Rahel, tidak. Tapi dia berharap sedikit aja cinta itu diberikan, itu udah cukup. Tapi kenyataannya saudara, balik lagi. Yakub tidak mencintai Lea. Maka ayat 35. Kemudian firman Tuhan mengatakan, Lea mengandung kembali dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah saudara, menarik sekali. Di bagian akhir ini, kalau tadi ayat pertama, dia senang bahwa Tuhan melihat dia, memperhatikan dia. Dia berharap suaminya memperhatikan dia. Kalau anak kedua, dia senang, ya Tuhan mendengar jeritan dia. Dia berharap suaminya juga mendengarkan dia. Waktu anak ketiga dia mulai sedikit bangga. Dia merasa mungkin tuh suami saya akan lebih terikat dengan saya. Tapi dia anak keempat menarik. Soalnya dia tidak lagi mengaitkan kelahiran anaknya dengan peristiwa atau segala sesuatu yang berkaitan dengan relasi dia dengan suaminya. Tapi dia berkata, sekali ini aku akan memuji Tuhan. Maka nama Yehuda itu artinya pujian kepada Tuhan. Saudara, Lea melewati fase perjalanan iman yang tidak mudah. Sebagai seorang yang ditolak, sebagai seorang yang diabaikan, sebagai seorang yang tidak dicintai. Sekian tahun dia berharap cinta itu diberikan, tetapi di akhir, ketika dia melahirkan anak keempat, dia berkata sekali ini, saya puji Tuhan. Saya memuji Tuhan atas segala karyanya. Saya memuji Tuhan atas segala kebaikannya di dalam hidup saya di tengah-tengah keluarga yang tidak ideal. Suami yang tidak ideal. Adik yang tidak ideal. Orang tua yang tidak ideal. Tapi saya mau naikkan pujian kepada Tuhan atas karyanya. Saudara, apa sih yang kita pelajari dari kisah perjalanan iman Lea di dalam bagian ini? Saudara, kalau kita mau merefleksikan hidup kita dengan Lea, rasa-rasanya mungkin tidak beda jauh, saudara. Mungkin kita tidak seperti Lea di dalam posisi Lea. Tetapi saudara, kita menyadari bahwa perjalanan keluarga kita pun tidak ideal, betul? Hari ini kita menghadapi anggota keluarga yang tidak ideal. Kita menemui banyak situasi-situasi yang tidak ideal di dalam perjalanan keluarga kita. Tapi pertanyaannya, bagaimana kemudian kita melewati perjalanan iman ini di tengah-tengah keluarga yang tidak ideal itu? Apa yang perlu kita lakukan untuk kita bisa menjadi keluarga-keluarga yang mengasihi Allah, keluarga-keluarga yang ilahi, bukan ideal tetapi ilahi, memaknai perjalanan hidup ini bersama dengan Tuhan. Saudara, yang pertama yang ingin saya bagikan adalah mari saudara kita menjadi teladan di dalam iman kepada Tuhan. Saudara, banyak orang tua hari ini sibuk mempersiapkan warisan buat anaknya. Ada yang sibuk mempersiapkan usaha, mempersiapkan harta dan sebagainya macamnya. Saudara, seringkali kita lupa bahwa segala yang kita persiapkan itu
belum tentu baik buat anak-anak kita. Dan tentu saja, saudara, segala sesuatu yang kita persiapkan itu bisa segera habis, betul? Uang bisa habis, saudara. Ya, harta yang kita siapkan bisa lenyap. Kita suka lupa dalam perjalanan iman kita selain mempersiapkan hal-hal yang tadi, saudara. Seharusnya kita mempersiapkan warisan iman kepada anak-anak kita, saudara. Kepada anggota keluarga kita. Saudara, maka mari ketika kita menggumuli kehidupan keluarga yang tidak ideal untuk menjadi keluarga-keluarga Allah, mari kita mulai memikirkan apakah hidup saya hari ini sudah menjadi teladan di dalam iman, di dalam pengharapan, di dalam kasih kepada Tuhan bagi anggota keluarga saya. Bagaimana dengan anggota keluarga saya yang belum mengenal Tuhan? Saudara, ada dua alasan kenapa orang belum percaya kepada Kristus. Yang pertama, mereka belum ketemu orang Kristen. Ya mungkin hidupnya di tempat terpencil, di kota yang sulit dijangkau. Injil belum masuk ke sana. Mereka belum bertemu dengan orang Kristen, murid Kristus yang pergi memberitakan Injil. Tapi yang kedua, saudara, kenapa orang belum percaya kepada Kristus? Yang kedua, mereka sudah ketemu orang Kristen, tapi mereka nggak mau percaya kepada Kristus. Kenapa? Karena orang Kristen tidak memberikan kesaksian yang baik. Saudara, siapa sih yang paling mengenal kita? Apakah teman kita atau keluarga kita? Siapa yang paling mengenal kita, ya saudara? Tentu saja keluarga kita, betul? Pasangan kita, orang tua kita. Mereka kenal. Pada waktu kita marah, mereka tahu seperti apa respon kita. Pada waktu kita meluapkan segala kekecewaan, mereka tahu seperti apa kita, betul? Saudara, mudah bagi kita untuk mengampuni orang yang tidak sengaja bersenggolan dengan kita di mall pada waktu jalan, betul? Tapi sulit bagi kita mengampuni anggota keluarga kita yang tidak sengaja melakukan kesalahan. Dan kita simpan terus, kita bawa terus kekecewaan itu. Saudara, mari kita belajar menjadi teladan. Teladan di tengah-tengah keluarga, di dalam iman kita kepada Tuhan. Adakah anggota keluarga kita melihat kita ada orang-orang yang sungguh-sungguh beriman? Atau jangan-jangan saudara namanya aja mungkin kita Kristen. KTP-nya Kristen, pakai aksesoris Kristen. Tapi sesungguhnya Kristus tidak pernah hidup di dalam hidup kita. Mereka gak melihat perbedaan antara kita dengan orang lain yang belum percaya Tuhan. Gak lihat, gak ada bedanya tuh. Yang kedua, saudara, belajar daripada kehidupan Lea, mari kita menyadari bahwa saudara tidak ada yang kebetulan di dalam hidup kita. Saudara, saya percaya peristiwa yang dialami oleh Lea bukan kebetulan. Kebetulan Yakub datang. Kebetulan memang situasi kondisi pada waktu itu, ya budaya pada waktu itu tidak memungkinkan. Maka Lea masuk di dalam pusaran budaya yang terjadi. Kebetulan ya Rahel mandul, maka Lea hamil duluan. Kebetulan. Saudara, tidak ada yang kebetulan di dalam hidup kita. Amin. Oh, aminnya dikit nih, berarti masih yakin ada kebetulan. Saudara, yakin tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita? Ya. Saudara, kalau ada yang kebetulan dalam hidup kita, maka kita bisa berkata demikian. Ya, sebenarnya kebetulan aja sih saya ada di keluarga ini. Ya. Sebenarnya ya, saya tuh harusnya terlahir di keluarga yang kaya raya, papa mamanya famous banget, ya terkenal, ya punya jabatan, punya posisi. Ya ini kebetulan saya hari ini lahir di keluarga yang ya papa mama biasa-biasa, ekonominya kurang bagus. Ya ini kebetulan lah. Apakah begitu, saudara? No. Kalau kita memahami bahwa itu bukan kebetulan, saudara ya, itu suatu kebetulan ya. Maka saudara,
Kita akan berkata, aku tidak pernah minta dilahirkan dalam keluarga ini. Si anak bisa ngomong gitu sama papanya. Tapi si papa mama juga bisa ngomong, kami nggak mau juga punya anak kayak kamu. Nah, bisa gitu kan? Saudara, saya percaya tidak ada yang kebetulan di dalam hidup kita ini. Kita ada di tengah-tengah keluarga kita saat ini, ada rencana Tuhan buat saudara dan saya. Ada maksud Tuhan buat saudara dan saya. Tapi kenapa kemudian kita lebih melihat kepada kebetulan itu, saudara, dibandingkan rencana Tuhan? Karena kita tidak mau menerima kondisi keluarga kita hari ini. Kita menolak segala yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Kita denial terhadap situasi ini. Maka yang pertama kita harus menyadari, memahami dan menerima kondisi kita hari ini, saudara. Oke, saya terlahir di keluarga yang demikian. Dan keluarga ini adalah berkat daripada Tuhan, anugerah Tuhan. Kalau keluarga adalah anugerah Tuhan, maka apapun kondisinya, siapapun pribadi-pribadi di dalamnya, inilah orang-orang yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya kasihi, untuk saya kemudian bersama-sama berjalan di tengah-tengah dunia ini. Nah, maka pada waktu kita memahami ini, saudara, kita bisa menyadari bahwa keluarga kita adalah satu kelompok pemuridan yang Tuhan hadirkan untuk menolong kita bertumbuh. Karena kita menyadari bahwa nggak ada yang kebetulan, Tuhan punya maksud buat saya di tengah-tengah keluarga saya. Maka keluarga saya adalah kelompok yang Tuhan sediakan, yang sangat kecil itu untuk menolong saya bertumbuh. Bertumbuh dalam apa? Dalam mengasihi. Susah loh mengasihi. Ya, bertumbuh di dalam apa? Menerima. Menerima kelebihan itu gampang ya. Menerima kekurangan susah. Ya. Paling susah kita menerima kekurangan. Soalnya kita belajar menerima kekurangan anggota keluarga kita. Kita belajar kemudian untuk bersama-sama, duduk bersama, menyelesaikan konflik. Sulit loh. Ada anggota keluarga yang gak pernah ngomong sama keluarganya, tinggal satu rumah, tapi bertahun-tahun gak ngomong. Ada gak? Banyak. Begitu marahnya kita, sampai kita menghentikan jalur komunikasi, tinggal seatap, tidur satu ranjang, tapi tidak pernah berelasi. Saudara, bagaimana kita bisa bertumbuh kalau kita demikian? Mari kita sama-sama belajar, saudara, kisah daripada Lea. Saudara, Lea bukan seorang wanita yang sempurna. Dari pergumulannya kita tahu, dia menjerit kepada Tuhan. Tapi dia tidak menyerah. Dia bersandar kepada Tuhan. Nah, saudara, kalau saudara melanjutkan nanti pembacaan di dalam pasal 30, wah, itu dinamikanya makin tambah seru, saudara. Bagaimana kemudian Rahel minta anak sama Yakub, marah sama Yakub. Yakub, kalau lu cinta gua, kasih gua anak. Wah, si Yakub langsung marah, saudara. Yakub bilang, lu kira gua Tuhan? Wah, ya tadinya Yakub sabar-sabar, masih iya sayang, dia sama Rahel langsung marah. Yakub berkata, aku bukan Tuhan. Ya, saudara lihat titik fokusnya. Lea berfokus kepada Tuhan yang memberikan dia anugerah, yang menolong memimpin perjalanannya. Sementara Rahel berfokus kepada anak. Bukan kepada relasi dia dengan suami, bukan pada relasi dia dengan Tuhan. Nah, saudara nanti lihat perjalanan lebih lanjut ya. Ya, jadi saudara menarik sekali ketika kita membaca tokoh-tokoh ini. Tapi kita belajar, saudara, hari ini. Gak ada keluarga yang ideal. Tetapi Tuhan hadir di tengah keluarga kita yang tidak ideal. Saudara mau gak sih kita bersama-sama bertumbuh di tengah-tengah keluarga yang tidak ideal ini? Yuk sama-sama kita belajar bertumbuh ya. Hari ini juga ada beberapa orang yang akan dibaptis dan sidi. Mereka akan menjadi bagian daripada anggota keluarga Allah secara khusus di GKI Medan. Saudara, mereka juga tidak ideal. GKI Medan juga tidak ideal. Ya.
Tapi mari kita bersama-sama belajar bertumbuh di dalamnya. Kita bertumbuh semakin mengenal Tuhan, bertumbuh mengasihi Tuhan, bertumbuh melayani Tuhan, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. Sehingga kita boleh menjadi saksi-saksi Allah di tengah-tengah dunia ini. Saudara, jangan menyerah, jangan mundur dari imanmu. Tuhan memperhatikanmu, Tuhan mendengarkan ceritamu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami, untuk kami boleh bersandar kepada Engkau. Untuk kami boleh menjalani proses pembentukan yang Kau berikan di tengah-tengah keluarga kami. Berkati kami semua. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.